Di sebuah negeri yang kaya akan hasil buminya, berdirilah seorang pejabat bernama Raka Wibawa. Ia adalah kepala dinas perdagangan yang seharusnya menjadi pengawas distribusi minyak goreng di tanah air. Namun, kerakusan menguasai dirinya, menjadikannya lebih tertarik pada keuntungan pribadi daripada kesejahteraan rakyat. Suatu malam, saat perekonomian negara sedang kacau dan harga minyak goreng melambung tinggi, Raka duduk gelisah di kantornya yang mewah. Ia tahu, bisnis pengoplosan minyak yang dikelolanya bersama jaringan mafia pangan mulai terendus oleh aparat penegak hukum. Ketakutan mulai menjalar di hatinya, hingga ia menerima sebuah undangan aneh. Sebuah surat berwarna hitam yang bertuliskan, "Datanglah ke persimpangan pasar tua tengah malam, dan semua kekhawatiranmu akan sirna." Penasaran dan didorong oleh ambisi, Raka mendatangi lokasi yang dimaksud. Di sana, seorang pria berjubah hitam dengan mata merah menyala menunggunya. "Kau mencari jalan keluar dari masalahmu?" Suara pria itu bergetar dalam kegelapan. Tanpa ragu, Raka mengangguk. "Maka bersekutulah denganku," lanjut pria itu, yang ternyata bukan manusia biasa. Ia adalah iblis bernama Barzalet, penguasa kelicikan dan tipu daya. Demi mempertahankan usahanya dan memperbesar keuntungan, Raka menandatangani perjanjian darah. Sejak malam itu, bisnisnya berkembang pesat. Minyak goreng oplosan buatannya tidak hanya laris di pasaran, tetapi juga membuat konsumennya ketagihan, seolah ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa berpaling dari produknya. Namun, segala perjanjian dengan iblis selalu ada harga yang harus dibayar. Perlahan, Raka mulai merasakan efeknya, tidur tak nyenyak, bayangan korban-korbannya menghantuinya, dan keluarganya perlahan menjauh darinya. Ia semakin sering melihat sosok Barzalet dalam bayangannya, mengingatkannya bahwa jiwa dan kehancurannya kini hanya soal waktu. Di setiap tetesan minyak yang dijualnya, ada bisikan-bisikan samar yang hanya bisa didengar oleh orang-orang yang memiliki hati yang kotor. Bisikan itu memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal mengerikan, membakar rumah, membunuh tetangga, bahkan mengorbankan anak sendiri demi mendapatkan lebih banyak minyak. Kota pun mulai dipenuhi tragedi-tragedi misterius yang tak masuk akal. Suatu malam, Raka melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari dalam tangki penyimpanan minyak oplosannya, muncul tangan-tangan hitam yang bergerak-gerak, seperti sedang mencoba merangkak keluar. Wajah-wajah menyeramkan menyeringai dari dalam cairan berminyak, menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh dendam. Ia tersentak mundur, tetapi suara tawa Barzalet menggema di seluruh gudang, mengingatkannya bahwa tidak ada jalan keluar dari kesepakatan mereka. Semakin lama, Raka mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Cermin di rumahnya menampilkan sosok dirinya yang tersenyum sinis meski ia sendiri tidak sedang tersenyum. Tangannya kerap bergerak sendiri, menuliskan simbol-simbol aneh di dokumen-dokumennya. Pada suatu malam, ia mendapati istrinya berdiri di tengah kamar dengan mata melotot kosong, tubuhnya seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Mimpi-mimpinya menjadi lebih buruk. Ia melihat dirinya sendiri terbaring di atas meja operasi, tubuhnya terbelah, dan organ-organ dalamnya berubah menjadi gumpalan minyak hitam yang berdenyut, seakan hidup. Sosok Barzalet berdiri di atasnya, tersenyum, sambil membisikkan sesuatu yang tak bisa ia pahami, tetapi terasa seperti perintah mutlak yang harus ia patuhi. Suatu malam, saat mencoba mencari cara melepaskan diri dari kutukan itu, Raka menemukan sebuah buku tua yang tersembunyi di perpustakaan pribadinya. Buku itu berisi ritual pelepasan perjanjian iblis. Dengan harapan terakhirnya, ia menyalakan lilin-lilin hitam dan mulai melafalkan mantra-mantra kuno. Namun, saat ritual mencapai puncaknya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dinding-dinding rumahnya mulai meleleh seperti lilin, mengungkapkan lorong-lorong yang dipenuhi tangan-tangan berlumuran minyak yang meraih-raih udara. Terdengar suara rintihan dan jeritan yang berasal dari mulut-mulut yang terukir di dinding. Barzalet muncul di hadapannya, matanya menyala dengan api neraka. "Kau pikir bisa lari dariku, Raka? Jiwa yang telah dijual tak bisa ditebus kembali." Tiba-tiba, tubuh Raka ditarik ke dalam bayangan di lantai. Ia berusaha melawan, tetapi minyak hitam mulai mengalir dari matanya, mulutnya, bahkan dari dalam pori-porinya sendiri. Tubuhnya mencair, menyatu dengan genangan minyak yang kini menutupi seluruh ruangan. Suara jeritannya menggema, hingga akhirnya menghilang bersama tubuhnya. Keesokan harinya, rumah Raka ditemukan dalam kondisi kosong. Semua perabotannya lenyap, tak ada jejak keberadaannya. Namun, di tengah ruangan, terdapat genangan minyak hitam pekat yang berdenyut seakan hidup. Orang-orang yang menyentuhnya mengaku mendengar bisikan lirih, "Aku masih di sini."